wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi tahirin wa sahbihi ajmain. Wa ba'du, fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Faya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Alhamdulillah, ibu bapak muslimin rahimakumullah, kita dipertemukan kembali oleh Allah dengan nikmatnya, dengan karunia-Nya, dipertemukan dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala. Salah satu bagian dari ibadah kepada Allah itu adalah thalabul ilmi, yang menjadi kewajiban kita kaum muslimin untuk terus belajar agamanya dengan sumber pokok ajarannya al-Islam ini, dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita memenuhi apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Beliau meninggalkan dua perkara. Selama kita ini berpegang teguh dengan keduanya, maka tidak akan tersesat, tidak akan tergelincir, tidak akan kesasar dari jalan yang benar. Dua perkara itu adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terhadap amal-amal soleh, kebaikan-kebaikan yang disyariatkan, yang disunnahkan, yang dianjurkan di dalam Islam ini, supaya masing-masing kita menetapkan hati dan berusaha untuk merasa senang, menyongsong dan menyambutnya. Kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita supaya kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, dan agar senantiasa bernilai amal soleh atau amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya itulah perkara yang sangat kita butuhkan tatkala kita ini menghadap kepada Allah. Ketika kematian datang kepada kita, kemudian kita berada di alam barzah atau di alam kubur, atau bahkan ketika kita dibangkitkan oleh Allah Ta'ala di akhirat, di hari kebangkitan,
perkara-perkara yang kita perlukan, perkara-perkara yang kita butuhkan, itu adalah agar kita mendapatkan kebaikan-kebaikan akhirat. Dan kebaikan akhirat itu akan kita dapatkan hasilnya kalau kita beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan yang disyariatkan, yang disunnahkan, yang dianjurkan. Nah, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita agar kita ini bersegera menyegerakan diri untuk mendapatkan ampunan-ampunan dari Allah dan janji surga yang luasnya. Surga itu seluas langit-langit yang 7 dan bumi, yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka kebaikan-kebaikan berupa amal soleh, amal ibadah, dan taat kepada Allah supaya tidak kita undur-undur, supaya tidak kita tunda-tunda. Nah, itulah yang dijelaskan oleh Allah, mengingatkan kembali ayat Al-Quran. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfirah, dan bersegeralah kalian kepada ampunan mir rabbikum, dari Allah Rabb kalian. Wa jannatin arduha samawati wal ardu, dan bersegeralah melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan agar mendapatkan jannah, surga yang luasnya surga itu seluas langit-langit dan bumi. Dan kebaikan akhirat berupa surga ini uiddat lil muttaqin, hanya diuntukkan, diperuntukkan, disediakan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jadi dalam ayat itu Allah memerintahkan kepada kita supaya kita ini bercepat-cepat, bersegera bercepat-cepat. Itu maksudnya melakukan dengan sesegera mungkin, tidak ditunda-tunda, tidak diundur-undur, tidak diulur-ulur, tidak. Ada kesempatan berbuat kebaikan supaya tidak dilambat-lambatkan. Contohnya seperti waktu sholat, sudah ada panggilan waktu sholat, kita ada kelonggaran, kita tidak diudurkan dengan safar atau dengan sebab-sebab yang lain dari udur-udur syar'i untuk menunda waktu-waktu sholat. Maka ketika ada kesempatan itu supaya kita tunaikan dengan sesegera mungkin, karena itu adalah amal soleh. Karena itu adalah amal kebaikan, amal-amal ketaatan. Demikian juga dalam perkara-perkara yang lain yang disyariatkan, yang disunnahkan, yang dianjurkan oleh Islam ini. Jadi seakan-akan Allah itu, bukan seakan-akan, memang ini perintah dari Allah. Badiru ila maghfiratim mir rabbikum, a'mala tujibul maghfirah, amalan-amalan yang menyebabkan kita mendapatkan pengampunan dari Allah itu supaya kita segera mengerjakannya. Seperti amal-amal yang disyariatkan di dalam Islam ini, bertaubat kepada Allah Ta'ala,
memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bi'ada'il faraid, dengan mengerjakan, menunaikan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah di dalam Islam ini, di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkara-perkara yang diwajibkan apa? Sholat, perkara wajib. Puasa Ramadan, perkara wajib. Kemudian haji bagi yang mampu, itu perkara wajib bagi yang mampu. Demikian juga perkara-perkara yang lain yang ada tuntunan dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, kita bisa membaca di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada banyak bab yang itu berkaitan dengan persoalan-persoalan kehidupan kita, dan ilmu di dalamnya itu sangat bermanfaat. Salah satunya ada bab al-mubadarah ilal khairat, bercepat-cepat, bersegera kepada kebaikan-kebaikan. Wahasin min tawajjuhin li khairin alal ikbali alaihi bil jaddi min ghairi taraddudin. Jadi bersegera melakukan kebaikan, dan motivasi, anjuran, perintah untuk kita kerjakan dari arah-arah mana saja yang di situ pada kebaikan yang disyariatkan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nah, setelah kita tahu itu adalah amal-amal soleh, maka kita hadiri, kita datangi, melakukan amal-amal soleh itu bil jaddi, dengan serius. Jadi al-jaddu, jadi itu keseriusan, sungguh-sungguh menjalankan kebaikan yang disyariatkan. Min ghairi taraddudin, dengan tanpa keraguan, tanpa mamang atau ragu-ragu. Jadi perkara-perkara yang sudah jelas ilmunya, sudah jelas ini diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh kita ini ragu-ragu untuk mengamalkannya. Justru sebaliknya, kita harus merasa yakin beramal sesuai dengan sunnah yang diajarkan, dan kita kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Nah, contohnya seperti sholat lah. Sholat itu perkara wajib. Sholat wajib bagi setiap muslimin, laki-laki ataupun perempuan yang sudah balik, diwajibkan sholat 5 waktu, disuruh untuk menjaga. Allah memerintahkan agar kita menjaga sholat 5 waktu, sehari semalam 5 kali, tidak boleh bolong, tidak boleh lubang. 5 kali ya 5 kali, ya, jadi tidak kurang tidak lebih. Maka pelaksanaan sholat itu agar sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, mulai dari bacaan-bacaan sholat sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga gerakan-gerakan yang kita lakukan di dalam sholat itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi kita, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, melihat Nabi sholat.
Bagaimana kita melihat Nabi sholat? Kita tidak pernah hidup sezaman dengan Nabi. Bagaimana kita melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat? Ketika beliau bertakbir, ketika beliau ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, duduk iftiros, kemudian duduk tasyahud, tawaruk, dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana kita bisa melihat dan meniru sholatnya Nabi? Maka cara untuk kita meniru sholatnya Nabi itu dengan cara kita mengetahui dalil-dalil tentang sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu diceritakan di dalam hadis-hadis Nabi. Bagaimana para sahabat melihat Nabi sholat, kemudian sahabat mempraktekkan Nabi itu sholat, kemudian diikuti oleh pengikut-pengikutnya sahabat dari kalangan tabi'in dan seterusnya, atba'ut tabi'in dan seterusnya dan seterusnya. Sumbernya dari Rasulullah, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in dan seterusnya, para ulama warasatul anbiya, sampailah berita-berita itu, hadis-hadis Nabi tentang sholat itu kepada kita. Nah, itu supaya kita lakukan, supaya kita kerjakan agar sholat kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, dalam hal amal soleh, apapun bentuknya amal soleh, tadi dicontohkan sholat atau amalan-amalan yang lain itu, supaya kita segera mengerjakan, tidak perlu untuk menunda-nunda. Ngaji niku amal soleh. Kalau jenengan datang hadir ke masjid dalam rangka thalabul ilmi, itu juga termasuk amal soleh. Ada kesempatan, ada kelonggaran, kita datangi, kita hadiri. Tidak perlu untuk kita tunda, tidak perlu untuk kita undur-undur. Besok saja, lusa saja, minggu depan saja, pekan depan saja, atau nanti-nanti saja. Jangan kita undur-undur. Perbuatan mengundur-undur kebaikan itu akan menyebabkan kerugian. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian dengan amal-amal soleh fitanan. Nah, artinya sebelum datang fitnah-fitnah. Jadi sebelum datangnya fitnah-fitnah itu, supaya kita melakukan sebanyak mungkin, sebisa mungkin, sekuat mungkin amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, amal-amal ketaatan ini, sebelum datangnya fitnah kepada kita, sehingga menyebabkan amal soleh itu tertunda, sehingga menyebabkan amal soleh itu terlambat, terundur-undur, bahkan amal soleh itu tidak kita kerjakan, hilang dari kita ini. Berarti terjebak kepada fitnah. Nah, sebelum datangnya fitnah itu, supaya kita sesegera mungkin untuk melakukan amal-amal soleh. Diibaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fitnah-fitnah itu kalau datang ka kita ilaili al madlum, ka kita ilaili al mudlim, bukan al madlum, al mudlim, seperti potongan waktu malam yang gelap. Jadi fitnah itu seperti keadaan bagian malam yang sangat gelap. Rasulullah mengingatkan bagaimana orang yang terkena fitnah seperti potongan malam yang gelap itu. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Di pagi hari seseorang itu dalam keadaan beriman,
tetapi di waktu sore sudah menjadi kafir. Jadi pagi harinya beriman, sorenya kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron, atau di sore hari itu dalam keadaan beriman, wa yusbihu kafiron, ternyata di waktu paginya menjadi kafir. Nah, kenapa kok demikian? Ya bi'u dinahu bi arodi minat dunya. Ya bi'u dinahu bi arodin minat dunya. Orang itu menjual agamanya bi arodin, dengan hasil-hasil, dengan nilai-nilai minat dunia, dari nilai dunia. Karena terfitnah dengan dunia itu, akhirnya apa? Menjadikan pagi beriman, sore kafir, sore beriman, paginya kafir. Cepat berubah. Asalnya sudah benar jadi tidak benar, itu cepat berubah. Kenapa? Karena persoalan-persoalan nilai-nilai dunia yang menyebabkan keadaan orang itu terfitnah. Nah, oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat menganjurkan kepada kita sebagai umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan nasihat kepada orang-orang yang beriman. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan petunjuk kepada muslimin, kepada kita orang-orang yang beriman, ilal amali sholih, supaya kita ini melakukan amal-amal soleh. Amal soleh niku napa to? Amal soleh itu perbuatan yang benar, perbuatan yang baik menurut Allah dan Rasulnya. Amalan itu sesuai dengan tuntunan Islam, baik benar menurut Islam. Ketika amalan itu dikerjakan, maka itu bernilai amal soleh. Dengan syarat yang kedua, amalan itu dikerjakan hanya semata-mata mengharapkan keridhaan dari Allah Ta'ala. Kalau amalan itu baik benar, ternyata niatannya tidak baik dan benar, maka walaupun di dunia ini dipandang oleh orang sekelilingnya sebagai amal soleh, orang yang baik, tapi tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala muspro nanti di akhirat. Kenapa? Karena tidak ikhlas, tidak karena Allah. Melakukan kebaikan itu bukan karena mengharapkan ridhonya Allah, bukan, tapi karena ada kepentingan-kepentingan, niat-niat, tujuan-tujuan yang lain. Maka seorang sahabat Nabi namanya Fudail bin Iyad radhiyallahu an, beliau mengatakan, idza kana idza kana khalisan lam yakun sawaban lam yuqbal, wa idza kana sawaban lam yakun khalisan lam yuqbal, hatta yakuna khalisan wa sawaban. Amalan itu, kata Fudail bin Iyad, jika dikerjakan, orang yang mengerjakannya itu ikhlas karena Allah Ta'ala, tetapi ternyata amalan itu tidak benar, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lam yuqbal, amalan itu tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala.
padahal baik, nggih, apik loh nggih, tapi tidak diterima. Sudah benar sesuai dengan tuntunan Allahu Akbar sampai salam, sudah benar gerakannya, bacaannya benar, tapi ternyata sholatnya bukan karena Allah, tapi karena sebab-sebab yang lain. Lam yukbal, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Atau idza kana shawaban lam yakun khalisan, lam yukbal. Amalan itu kalau tadi amalannya benar tidak ikhlas, ini sebaliknya. Ini amalannya ikhlas tapi tidak benar. Nah, atau dua hal yang berbeda tadi. Orangnya ikhlas tapi amalannya tidak sesuai dengan tuntunan, atau amalannya sesuai dengan tuntunan dan benar, tetapi niat maksud tujuannya tidak benar, tidak ikhlas, maka amalan itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Hatta yakuna khalisan wa shawaban, sampai dia menjadikan amalan itu dalam keadaan ikhlas dan dalam keadaan benar. Al-khalisu makana 'alallah wa shawaban makana 'ala sunnah. Yang namanya ikhlas itu dikerjakan semata-mata mengharapkan ridhonya Allah, karena Allah, untuk Allah, lillah. Wasawaban, sedangkan benar, kata Fudail bin Iyad, jadi menilai sebuah amalan itu benar apa tidak, definisinya harus tepat. Benar itu adalah makana ala sunnah, amalan itu dikerjakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau bisa menggabungkan dua hal ini, ikhlas dan benar, maka amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah SAW sangat menghasung kepada kita kaum muslimin, sangat ingin kepada kita kaum muslimin. Beliau SAW memberikan nasihat, memberikan petunjuk kepada kita ini agar badiru bil a'mal, bersegera untuk melakukan amal soleh. Nah, sebaliknya Rasulullah juga memberikan peringatan, jangan sampai kita ini meninggalkan kesempatan amal-amal soleh atau memperlambat amal-amal soleh atau menunda-nunda amal soleh. Minat tarakhi wa ta'khiri ta'ati al-yaum ilal ghad, atau mengundur ketaatan, menunda-nunda kebaikan-kebaikan yang seharusnya bisa kita kerjakan hari ini, kemudian kita tunda, besok saja, besok saja, besok saja, padahal kesempatannya ada pada kita ini, besok saja itu. Nah, kenapa demikian Bapak Ibu muslimin rahimakumullah? Kenapa kita tidak boleh menunda-nunda kebaikan? Jangan sampai kita memperlambat amal-amal soleh yang ada kesempatan di depan kita untuk kita lakukan, kita kerjakan. Fala yadri al muslim ma ya'ti bihi ghadan, ya, ma ya'ti bihi ghadan. Seseorang itu tidak akan tahu apa yang akan datang pada hari besok. Kita hanya bisa memprogram mene isu-isu agendanya nang Tegal, ngarit, mantung-mantung ngunduh kopi, mantung-mantung nang pasar, mantung-mantung ngenten-ngenten. Kita hanya bisa mengagendakan, tapi kita tidak mempunyai kekuasaan di hari besok. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, karena kita tidak menguasai waktu ghad. Ghad itu besok, ba'da ghadin, besoknya lagi. Kita tidak menguasai.
Sehingga kalau kita ada kesempatan, sesegera mungkin untuk kita kerjakan dari amal-amal soleh itu. Jangan kita tunda, besok saja, sholatnya besok saja, nek longgar ngajinya besok saja, nek wis longgar waktunya ditunda-tunda. Tidak demikian orang-orang yang beriman itu. Beberapa hari yang lalu ada saudara kita yang menjelang maghrib keluar dari rumah mau berangkat ke masjid, berada di jalan yang tepat, berada di jalan yang benar. Leteng riki sebelah kiri, yang sebelah kanan bagi pengendara yang berbalik arah. Kita berada di sebelah lajur kiri, tidak boleh berjalan di lajur kanan, berjalan di arah yang tepat di sebelah kiri. Baru keluar di jalan raya, baru keluar belok ke kiri, tiba-tiba ada mobil truk ini tiba-tiba dia keluar dari arah jalurnya, dia masuk ke kanan. Ini saudara kita ini keluar dari jalan raya ini, masuk ke jalan raya, kemudian bertemu dengan truk nih, brel, tabrakan, nonton niku. Niatannya apa? Mau sholat maghrib, dohirnya demikian. Biasanya ngonten kajeng ibu datang masjid, tidak menguat nanti mau sholat maghrib, tidak tahu sholat maghrib apa tidak. Ternyata datang kepadanya secara tiba-tiba al-maut, itu kematian. Masya Allah. Nah, kalau menghadapi keadaan seperti itu kita husnudzon. Seseorang itu akan dipandang baik akhir kehidupannya, kematiannya husnul khotimah apa tidak, ketika seseorang itu di akhir kehidupannya datang kematiannya itu dia melakukan kebaikan, husnul khotimah. Niatannya terserah Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam. Nahnu nahkum bidhahirihi, kita hanya sekedar menghukumi secara zahir. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Nggih. Sing dihafal bin niat. Hadis arba'in yang pertama innamal a'malu bin niat. Ada hadis yang lain sahih innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu di samping bergantung niatnya, sesungguhnya amalan itu bil khawatim, bergantung kepada akhir urusannya. Kalau misalnya orang sedang datang ke tempat orkes, berdesak-desaan nonton napa niku B2 penyanyinya ngoten dilihat, datang ke sana karena sesuatu hal berdesak-desaan, tiba-tiba datang kepadanya kematian. Kinten-kinten kula nderek tangklet niku husnul khotimah napa suul khotimah? Pripun? Lho niate nonton orkes kok. Napa enten husnul khotimah tenggene orkes? Lek jenenge tiyang husnul khotimah kathah. Husnul khotimah itu ketika berada dalam kebaikan. Jadi datang ternyata kepingin melihat penyanyinya, ikut andil di sana, ikut bergoyang ria, joget-joget ngoten niku. Bareng pas joget-joget datang malaikat Israil ngoten, datang kematian kepadanya. Innamal a'malu bil khawatim, amalan itu bergantung kepada akhirnya. Nah, kita berhati-hati supaya kita pertimbangkan, supaya kita perhitungkan bagaimana akhir kehidupan kita itu dalam keadaan berada dalam kebaikan. Saat-saat kita ini melakukan kebaikan-kebaikan lalu datang kepada kita al-maut, insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Nah, seperti saudara kita tadi kan tidak tahu kalau dia itu akan meninggal dunia. Padahal Jumatnya niku
sholat Jumat, nonton, masih sholat berjamaah, nonton nih, datang ke masjid, belum sampai di masjid sudah ada niat ditabrak truk, nonton nih, terlempar tenggene pas kali, wangane kali, nonton nih, lu enten berantas sebelah malih enten kalen ngoten niku, kali mengalir kecemplung kali, sing dolek ini rumah tabrakan ini niki kok enek kecelakaan kok wonge gak enek nih, tibake tiyang niku kecemplung kali ngoten, dan jasadnya masya Allah utuh ngoten niku, padahal truk ngoten niku. Kan bisa saja terjadi, usut punya usut ternyata supirnya mabuk. Supirnya mabuk ngoten niku. Akhirnya terjadi naas, ngoten, musibah. Nah, bagi saudara kita husnudzon, insya Allah dalam keadaan husnul khotimah, karena innamal a'malu bil khawatim. Amal-amalan itu dinilai pada akhirnya. Nah, kita berharap bagaimana ketika kematian datang kepada kita masing-masing ini, kita berada dalam kebaikan, tidak berada dalam keburukan, tidak berada dalam kemaksiatan, tidak, tapi berada dalam kebaikan. Nah, oleh karena itulah Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada kita, badiru bil a'mal, segera melakukan kebaikan, jangan ditunda-tunda, jangan diundur-undur sebelum datang alfitanu, ya, fitnah yang di situ bercampur di dalamnya itu antara bainal haq wal batil, bercampur di dalamnya itu antara hak dengan kebatilan. Jadi kalau sudah terjadinya fitnah ini, itu keadaan yang mengenaskan, karena tidak jelas antara baik dan buruk, antara benar dan salah itu tidak jelas, sehingga kebaikan itu tidak dikerjakan. Amal-amal yang sesuai dengan tuntunan itu tidak dihidup-hidupkan, tidak ditunaikan, tidak diamalkan. Nah, ketika seseorang itu sudah terjebak kepada fitnah, maka kesempatan untuk melakukan kebaikan, kesempatan untuk melakukan amal-amal soleh itu tidak dia dapatkan. Tidak bisa melakukan kebaikan dan amal-amal soleh karena terfitnah. Apa fitnah-fitnah yang menyebabkan sehingga orang tidak melakukan kebaikan dan amal soleh? Ya bi'udinahu bi'arodin minat dunia. Seseorang itu, ketika seseorang itu menjual agamanya dengan nilai-nilai dunia. Maksudnya menjual agamanya dengan nilai-nilai dengan dunia itu bagaimana? Bil insigoli anha, dengan disibukkan dengan urusan-urusan dunia sehingga menghambat dirinya untuk melakukan amal-amal soleh. Contoh yang paling gampil ngenten, wayah sholat sik nyambut gawe, mandek sholat riyin nopo nutukaken nyambut gawe kinten-kinten, kata-kata itu yang penggaweane ditutuk-tutuk ngoten niku. Bahkan juga ada sebagian kita muslimin itu milih ngepen-ngepenaken nyambut gawene krana enten hasil kontan, terus kewajiban pokok kados salat ngoten niku ditinggalkan karena bekerja, salat zuhur tidak ditunaikan, karena bekerja salat asar ditinggalkan, karena pulangnya terlalu malam salat maghrib tidak ditunaikan, waktunya isya pegel ngantuk istirahat, subuh mboten salat keranten apa si angler reti tilem, akhirnya ditinggalkan kewajiban salat ngaten iki. Nah, orang yang demikian ini dunianya tidak barokah. Dia dapat hasil besar, iya,
dia bisa beli ini dan itu, iya, tapi tidak barokah. Barokah ini apa? Kasirul khair wal manfaah, banyak kebaikan, banyak manfaat. Kalau orang hidupnya tidak barokah, maka dia menjadi orang yang paling merugi, minal khosirin, termasuk orang-orang yang paling merugi. Walaupun dunia didapat, tapi dunianya menyebabkan dia lupa dengan urusan kebaikan-kebaikan akhirat. Niku contohnya sholat mawon dereng lintu-lintune. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, jangan membuat kalian lalai, jangan melalaikan kalian, melupakan kalian. La tulhikum amwalukum wala auladukum, harta-harta kalian dan jangan pula melalaikan kalian auladukum, anak-anak kalian, an dzikrillahi, dari mengingat Allah, dari taat kepada Allah, dari beribadah kepada Allah. Kula nderek tangklet, kinten-kinten umume tiyang pas wayahe resepsi, acarane niku dimulai jam kalih dan seterusnya ngoten niku. Acarane derek rampung, wayahe salat asar, kinten-kinten rata-rata mandeg riyin salat asar napa acarane dimulai kinten-kinten Pak Bu? Pripun? Kalau orang yang beriman mandeg ngoten. Mandek penggaweane ngoten. Tapi pas temu manten ngoten niku, pas acarane ngoten niku, wayahe salat duhur ngoten niku, salate sing mandek, asare sing mandek, duhure sing mandek, disibukaken kali penggaweane niku wau. Napa maneh umek masak, umume niku kula bicara umume lho ngene. Sibuk masak, sibuk napa nyuguh-nyuguhaken ngoten niku pas wancine salat, napa duhur, napa asar, napa lek resepsine niku matur maghrib, pas wayahe maghrib napa wayahe isya ngoten niku biasane salate sing mandeg, penggaweane sing luwih diutamakaken. Pawegel greges-greges sambatan. Mari duwe gawe niku pawegel greges-greges. Padahal telat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan sampai demikian. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai melalaikan dari berzikir kepada Allah, dari sholat, dari ibadah, dari amal-amal soleh. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khosirun. Siapa yang seperti itu, ternyata penggaweane niku ndadosaken piyambake mboten salat. Penggaweane niku ndadosaken piyambake mboten ngaji. Penggaweane niku ndadosaken piyambake mboten ibadah-ibadah kepada Allah. Faulaika humul khosirun. Niku lho terus ya Allah. Tiang-tiang sing rugi nggih niku wau. Nggih ngoten niku wau. Walaupun dunia ada di genggaman, serba ada, serba kecukupan, tetapi kalau dunia tidak menjadikan dia ingat kepada Allah, tidak membuat dia tambah dekat kepada Allah, tidak menjadikan dia takorub, taat, tunduk dan patuh kepada Allah, tidak membaguskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, faulaika humul khosirun. Mereka itu adalah orang-orang yang sangat rugi. Rugi dunianya, tidak ada kebaikan dan keberkahan hidupnya. Di akhirat rugi karena tidak menyelamatkan dirinya dari musibah yang sangat besar. Tidak bisa selamat dari adabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diingatkan oleh Allah dengan ngaji, dengan baca Quran, dengan mengetahui hadis-hadis Nabi,
kita diberi pelajaran ilmu-ilmu yang bermanfaat supaya menjadi perhatian bagi kita, agar kita ini berusaha menyegerakan dalam hal melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal ibadah dan amal-amal soleh. Nah, mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.